Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Yayasan Potats di Jakarta Selatan ingin membangun kesetaraan bagi anak-anak Down Syndrome dengan mengembangkan bakat dan potensi mereka. Berbagai kelas dibuka seperti kelas seni angklung, art and craft, kelas tari, karate, dan kelas barista. Untuk membangun kesetaraan bagi anak-anak Down Syndrome, Yayasan Potats memiliki berbagai kelas untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka. Mulai dari kelas seni angklung, art and craft, kelas tari, karate, yoga, keyboard, drum band, perkusi jimbe, dan belum lama ini menghadirkan kelas barista. Kelas-kelas ini diadakan oleh Potats agar anak Down Syndrome memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya dan ketika dewasa mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nabila, salah satu murid binaan Potats yang bergabung 5 tahun lalu, kini mampu meracik berbagai jenis minuman kopi. Salah satu andalannya adalah kopi susu gula aren. Yang menarik, setiap varian menu kopi berasal dari biji kopi Robusta dan Arabica yang Nabila olah menjadi bubuk dengan mesin penggiling kopi. Berbagai varian menu hasil karya anak dengan Down Syndrome bisa dibeli oleh masyarakat umum dengan proses pre-order melalui media sosial Potats, dan untuk meluaskan pasar, Potats juga kerap membuka stand minuman kopi di berbagai acara. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ari Dewi selaku Wakil Ketua 2 Bidang Internal Potats. Halo, selamat siang Mbak Ari, apa kabar? Selamat siang, Mas Akbar. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Ari, saya ingin bertanya, katanya benar Anda juga mengikuti Potats dari awal pertama kali berdiri. Ini bisa diceritakan, lalu mengapa Anda membuka ruang, membuka kelas bagi anak-anak Down Syndrome? Ya, jadi Yayasan Potats sendiri itu berdiri semenjak tahun 1997. Kami para orang tua yang memiliki anak penyandang Down Syndrome biasa berkumpul setelah terapi gitu ya, ngobrol, sharing, terus akhirnya kepikiran ini gimana ya caranya supaya para orang tua baru yang memiliki penyandang Down Syndrome itu jadi tidak merasa sendiri gitu, berpegangan bersama gitu, sampai akhirnya dibuatlah Yayasan Potats yang kemudian dijadikan yayasan itu di tahun 2003 seperti itu. Lalu seiring berjalan waktu dari kami hanya mungkin mulai dari milis ya, kita tuh jadi memang sudah seluruh Indonesia gitu ya, supaya kalau misalnya punya anak penyandang Down Syndrome tuh pasti yang kita cari pertama kali itu pasti di Google ya. Zaman dulu itu kebetulan saya gabung di tahun 2008. Anak saya lahir di tahun 2008, saya langsung cari apa itu Down Syndrome seperti itu, dan ketemunya Potats ini, milis Potats ini gitu. Dari situ mulai dari milis, kemudian ada grup BB BlackBerry ya waktu itu ya. Terus sekarang kita punya ada 14 WhatsApp grup Sahabat Potats Indonesia yang hampir semuanya itu ada 250 member, jadi sekitar kita punya 3.000 member se-Indonesia seperti itu, keluarga dengan penyandang Down Syndrome. Berangkat dari sama-sama memiliki keresahan begitu ya. Memang apa sih yang diimpikan ketika seorang anak Down Syndrome ini memiliki ruang kelas, diajarkan berbagai macam keahlian? Apakah nantinya juga tujuannya adalah bagaimana mereka bisa diterima di lingkungan sosial? Oh iya betul. Jadi memang pertama kali itu memiliki anak Down Syndrome itu kan pasti hampir semua orang tua itu awalnya menolak ya, Mas Akbar gitu kan. Jadi biasanya mereka takut, mereka khawatir, mereka bertanya kenapa gitu, kenapa harus saya, seperti itu. Dan karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa stigmanya memang masih negatif di masyarakat luas gitu, memiliki anak Down Syndrome ini ketika kita membawa mereka keluar aja tuh udah
ada satu dua orang yang melihat dengan tatapan tajam gitu kan, atau menghindari, khawatir Mhm. menular, bahkan ada ibu hamil yang bisa langsung bilang amit-amit gitu, jangan sampai ketularan seperti itu. Jadi Mhm. masih anggapannya tuh masih sangat negatif gitu. Sampai akhirnya bahkan kalau misalnya anak-anak ini kemudian setelah diterapi, sekolah gitu ya, mereka akan jadi apa gitu. Pasti kan tujuan kita kan untuk mandiri ya, Iya. ketika kita ketika kita akhirnya nanti berpulang gitu ya, anak ini harus bisa mandiri gitu, Mhm. mandiri secara mandiri secara buat dirinya sendiri maupun finansial gitu, seperti itu. Mhm. Nah, sementara kegiatan-kegiatan di luar gitu ya, itu tidak tidak semuanya bisa menerima anak-anak kami gitu, dengan alasan sumber daya manusianya atau apa gitu. Mhm. Akhirnya di tahun 2016 Potats berinisiatif untuk membuat wadah gitu, kita namakan Rumah Ceria Down Syndrome. Nah, di Rumah Ceria Down Syndrome inilah kita Mhm. memberikan ruang kepada para penyandang Down Syndrome untuk mereka berkegiatan, meng apa, mencari potensi-potensi apa yang ada di Iya. dalam diri mereka, seperti itu. Artinya ada pencarian atau penggalian potensi kepada anak-anak Down syndrome sehingga uh, membuka ruang mereka untuk mau belajar dan mau aktif terhadap berbagai bidang. Lalu bagaimana teman-teman dari Potas ini menentukan berbagai bidang tersebut sehingga mungkin ini menjadi bidang yang mungkin nantinya juga dapat membantu mereka. Iya, biasanya para penyandang Down Syndrome itu kelebihannya ada di seni dan olahraga. Mhm. Jadi biasanya kegiatan-kegiatan yang kita adakan itu memang seputar seni dan olahraga gitu. Tapi tidak menutup para penyandang Down syndrome ini bisa di aktivitas lain gitu ya. Jadi Mhm. awalnya itu kita buka kelas Jimbe dulu. Kita buka kelas Jimbe, lalu kemudian oh ternyata banyak peminatnya seperti itu, terus akhirnya kita buka lagi. Jadi memang problemnya itu adalah kita mencari membuka kelas gitu ya, membuka kelas untuk para para anak-anak ini gitu, anak-anak Down syndrome ini, tapi juga kita mencari guru yang bisa mengajar dengan hati gitu. Ya. Jadi bukan cuma sosial, kami belum mampu membayar secara profesional gitu ya, Mhm. artinya mereka mereka mau dibayar secara sosial tapi juga bekerja dengan hati gitu. Mhm. Akhirnya kemudian kami mulai buka lagi kelas art and craft, lalu kemudian kelas menari, ada kelas dulu sempat ada kelas memasak, insya Allah nanti tahun depan mudah-mudahan bisa dibuka lagi. Terus ada macam-macam. Sampai akhirnya yang terakhir itu ada kelas angklung dan drum band. Tapi kami juga punya kelas barista di tahun 2018 tuh kita mulai buka, kita cobain gitu ya. Ini kan lebih ke Mhm. yang wah bisa sesuatu yang sebenarnya bisa jadi profesional gitu ya, Ya. kelas barista ini gitu. Dan ternyata alhamdulillah peminatnya banyak dan anak-anaknya juga ternyata berpotensi seperti itu. Hmm. Dari berbagai program ini, kalau saya melihatnya banyak sekali ya program yang berbau dengan kesenian begitu. Apakah anak Down syndrome ini jika aktivitasnya banyak disibukkan dengan aktivitas kesenian seperti tadi bermain perkusi djembe begitu ya, apakah juga akan membantu mungkin cara dia berperilaku atau bersikap atau ada hal yang lain yang dapat bisa memiliki efek positif begitu bagi anak-anak Down syndrome? Iya. Jadi kalau untuk seni ini ya, memang anak-anak Down syndrome ini agak Mhm. sensitif gitu ya sama seni. Maksudnya sama musik gitu. Mereka tuh Ya. dari umur umur balita gitu ya, kalau udah denger musik tuh udah langsung goyang gitu. Mhm. Terus beat-nya mereka bisa dapat ritme yang baik gitu ya. Mhm. Memang secara teori seperti itu dan pada prakteknya gitu ya teman-teman gitu, teman-teman Mhm. para penyandang Down syndrome ini memang arahnya ke arah seni gitu. Nah, Mhm. kalau misalnya kita buka salah satu ini adalah kelas djembe, kelas Ya. perkusi ya. Jadi selain Mhm. selain mereka menemukan ritme gitu, belajar ritme gitu ya, Mhm. dengan memukul djembenya sendiri itu Mhm. memberikan stimulasi di area sensori Oke. tangannya gitu. Mhm. Nah, itu menstimulasi juga gitu. Dan kegiatan berkelompok juga mereka belajar gitu, gimana Mhm. gimana mendapatkan sosialisasi, Mhm. gimana mereka berinteraksi, Mhm. seperti itu. Mhm. Saya lihat di tayangan itu ada beberapa kali memang sepertinya sering sekali perform di berbagai tempat begitu ya. Ini untuk mempersiapkan Iya, performnya begitu ya Mbak Ari. Kesulitan nggak sih Mbak Ari
untuk menggrab anak-anak untuk hafal terhadap satu ritmik mungkin, atau jika penari terhadap satu gerakan untuk siap tampil di depan banyak Ya. masyarakat begitu? Kalau untuk performnya sendiri sih biasanya nggak terlalu bermasalah ya, karena kan setiap minggu kami latihan gitu. Jadi setiap seminggu sekali kelas-kelas tersebut mengadakan latihan. Jadi nanti pas perform udah tinggal kesiapan percaya diri anak-anaknya aja nih untuk Ya. tampil gitu. Ada beberapa kelas yang sekarang sudah mulai ketika perform itu sudah tidak ditemani lagi sama gurunya gitu loh. Jadi bagaimana cara meningkatkan percaya diri mereka gitu untuk tampil secara maksimal tanpa didampingi guru gitu. Jadi guru hanya tidak mengarahkan, bahkan tidak mengarahkan gitu, cuma menonton aja gitu loh. Jadi Ya. memang mereka tampil dengan percaya diri secara mandiri. Juga tidak Jadi kalah insya Allah tangkasnya ya, tari-tariannya juga kita lihat di tayangan begitu ya. iya, Tidak kalah indahnya gitu ya. iya, kita ada kelas tari tradisional, Haha. jadi mengenalkan anak-anak juga gitu bahwa Indonesia Mhm. ini berbagai macam suku dan tarian, mereka harus mengenal itu gitu. Mhm. Mereka juga diajarkan mengenal berbagai macam tarian tradisional yang ada di Indonesia juga Mbak Ari ya. Betul. Nah, ini ada yang menarik juga. Tadi Mbak Ari membahas seputar keahlian menjadi barista begitu ya. Ada kelas barista yang juga bisa diikuti teman-teman Down syndrome gitu. Ini sulit nggak Mbak? Saya aja tuh kalau bikin kopi suka nggak enak gitu Mbak. Ini belajarnya kesulitan nggak? Dibilang sulit sih, ya yang paling bisa merasakan mungkin gurunya ya. Ya. Tapi so far kalau saya perhatikan gitu, kebetulan Aha. anak saya juga salah satu murid di kelas barista gitu. Oke. Mereka tuh Mhm. enjoy gitu Mhm. ya. Jadi memang kalau untuk anak tipikal gitu, anak reguler mungkin mengajarkan ke mereka itu bisa dengan 2 sampai 3 kali atau workshop sebulan itu cukup gitu. Tapi kalau untuk anak-anak kita itu bisa harus berbulan-bulan gitu, bahkan bertahun-tahun. Mereka harus mencoba beratus-ratusan kali gitu untuk mendapatkan resep yang baik gitu ya. Tapi kalau untuk resepnya sendiri sih sudah disiapkan ya, maksudnya resepnya tuh sudah ada gitu dari Ya. gurunya. Jadi mereka tinggal, Mhm. nah di sini nih mereka tuh justru yang sulit itu kayak belajar menuang, Mhm. bahkan Mhm. belajar menimbang ya. Mereka harus tahu Mhm. angka, mereka Mhm. harus tahu kapan cukup Ya. Mhm. itu kopinya gitu, berapa gram Mhm. seperti itu Mhm. gulanya. Nah, jadi itulah yang agak sulit gitu di awalnya. Tapi ya itu tadi, karena mereka konsisten gitu ya, rutin melaksanakan itu, jadi Mhm. segalanya sekarang sudah mulai agak mudah gitu ya. Mhm. Mereka sudah terbiasa dengan resep itu, Ya. mereka sudah hafal dan akhirnya jadi lebih gampang lah buat mereka. Tapi melihat di Seperti itu. tayangan juga kelihatannya teman-teman juga seru sekali ya meracik kopi begitu. Kelihatan juga mereka sangat menikmati prosesnya. Mbak, saya juga ingin bertanya sih, perjalanan sejauh Iya. ini bagaimana membangun potats begitu, susah senangnya, tantangannya. Tapi jangan dijawab dulu Mbak Ari, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan Ibu Ari Dewi selaku Wakil Ketua 2 Bidang Internal Potats. Mbak Ari, saya ingin melanjutkan perbincangan tadi. Mbak Ari, kalau sampai saat Ya. ini Potats ini sudah memiliki berapa murid Mbak Ari? Kami sudah di angka 68 anak. Dan itu pun jadi satu anak itu bisa ikut 3 kelas, 2 kelas, 3 kelas gitu. Artinya juga badan pengajar juga mengikuti ya, guru-gurunya juga. Ini ada berapa banyak guru-guru yang akhirnya ikut berpartisipasi di sana? Guru-gurunya sesuai kelas sih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin sekitar 9 atau 10 guru. Dan proses belajarnya intens begitu dari hari Senin sampai dengan Sabtu begitu ya? Ya, seminggu sekali kelasnya. Kalau teman-teman sendiri, berapa jam efektif belajar pada satu bidang? Biasanya sih kami setiap kelas itu cuma 1 jam.
Mhm. Tapi itu pun biasanya diselingi gitu ya. Jadi misalnya 20 menit pertama mereka latihan, nanti mungkin 5 menit istirahat gitu. Terus nanti selingi lagi. Tapi so far sih mereka 1 jam itu happy ya. Mungkin ya itu kembali lagi gitu. Ketika menemukan guru yang mengajar dengan hati gitu ya, jadi mereka juga nyaman dan mereka happy melaksanakannya gitu, ngerjain kegiatannya gitu. Jadinya nggak ada selama ini nggak ada keluhan gitu dari anak-anak tuh, mereka happy banget kelihatan nih dari video-videonya gitu ya. Mhm. Emang beneran Ya, mereka suka gitu sama kegiatannya. oke, siap. Bari, saya melihat tayangan ini jadi menarik menarik kembali ya. Ini teman-teman terlihat sangat fokus membuat kopi, menikmati berbagai prosesnya begitu ya. Mulai dari menggrinder sampai dengan membuat espresso, saya lihat ini sepertinya sudah pada jago-jago. Jangan-jangan produknya juga bisa menjadi komoditas nih. Iya, alhamdulillah, jadi kalau untuk kelas baristanya sendiri, kami itu sambil kelas sebenarnya sambil buka orderan gitu ya. Jadi buat Mhm, buat siapa aja sih sebenarnya yang kebetulan hari itu datang ke Potats gitu ya. iya. Eee, Mereka bisa bisa melihat sendiri bagaimana anak-anak ini latihan gitu. Terus nanti anak-anak ini akan menawarkan menu gitu kalau misalnya mau Mhm, pesen gitu. Jadi setiap hari Rabu itu kita sebenarnya open order gitu ya. Bahkan sebulan sekali itu kita buka PO. Jadi kita akan iklanin gitu di mhm, sosmed kami, di mhm, IG, di Facebook, di WA gitu, siapa yang mau order, nanti pas hari hanya kita antar dengan kurir seperti itu. mmm. Jadi memang sudah kita kita benar-benar belajar, mereka tuh belajar untuk produktif Ya, gitu. belajar produktif, Terus belajar berniaga begitu ya, teman-teman diajarkan untuk iya melakukan betul, transaksi transaksi iya. jual beli dan juga diajarkan memiliki mental menjadi seorang pengusaha begitu ya? Iya betul. Selain ini Mhm, juga kita juga bazar-bazar suka ikut gitu. ya, Jadi eee ya di bazar-bazar kami coba ikut dan alhamdulillah selama ini antusias antusias pengunjung bazar gitu ya, ke Potats Coffee ini sangat baik gitu. Karena mereka mhm, jadi kepo gitu kan, "Hah, emang bisa gitu ya penyandang Down syndrome bikin kopi?" Gitu. Jadi yang mhm. kalau misalnya kita biasa kalau pesan kopi itu kita order terus kita tinggal dan kita ambil lagi pada saat jadi gitu ya. Tapi kalau untuk bazar Potats Coffee ini kadang-kadang mereka stay aja di situ gitu loh, karena Iya. kepo gitu, penasaran gitu kan, beneran mereka sendiri yang bikin gitu. Jadi menarik sih. Jadi jadi bukan cuma jualan, tapi kami juga mensosialisasikan gitu bahwa mereka ini memang mampu Mhm, mhm. seperti itu. Katanya juga setiap akhir pekan kemarin juga baru membuat kafe begitu ya? Yang juga Oh iya, teman-teman Down syndrome juga dilibatkan di dalamnya. Ini bagaimana Mbak prosesnya? iya. Jadi awalnya itu memang memang kami tuh pengen banget gitu ya bahwa Potats itu memiliki kafe gitu khusus anak-anak ini. Tapi ya lagi-lagi kami yayasan sosial terbentur Mhm, dengan dana untuk mhm, modal segala macam, sampai akhirnya ya udah kita ikut bazar-bazar aja gitu. Di bulan Juli lalu gitu kebetulan kita ikut di bazar di salah satu tempat dan ada salah satu customer gitu ya yang tertarik gitu dan akhirnya mhm. menghubungi kami dan ya qadarullah ternyata beliau memiliki kafe, memiliki coffee shop seperti itu dan menawarkan gitu. Kalau kolaborasi dengan eee, apa, dengan Potats bisa apa enggak gitu. Wah, kami sangat menyambut baik gitu ya, karena memang inilah cita-cita kami Mhm. gitu, memiliki kafe sendiri gitu kan, yang anak-anak di situ benar-benar bisa menunjukkan potensinya seperti itu. Dan ya lagi-lagi beliau sangat baik hati gitu, langsung yang kita kita mempekerjakan mereka secara profesional gitu. Jadi mereka dibayar UMK gitu ya, masya Allah lah gitu. Jadi di tanggal 3 kemarin kami buka gitu kolaborasi antara Kopi Kamu dengan Potats Coffee gitu, dengan Potats. Jadi anak-anak ini mereka akan bekerja di Kopi Kamu setiap hari Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 3 gitu. Luar Nanti Mas biasa. Akbar boleh tuh.
nyobain ya. Wah, pasti. Ngopi di sana gitu, dilayani sama para penyandang Down syndrome ini, mulai Menarik. dari menawarkan orderan sampai membuat kopinya dan serve lagi gitu. Saya semakin penasaran. Ini kan banyak sekali kegiatan sangat intens sekali, produktif sekali, di mana Wadah Potats ini menyalurkan teman-teman untuk bisa sama seperti anak-anak lainnya begitu ya, sehingga tidak ada perbedaan di antara teman-teman Down syndrome atau anak-anak lainnya. Ini saya penasaran Pak, bagaimana respon masyarakat ketika melihat ternyata anak Down syndrome bisa juga? Ya, responnya selama ini alhamdulillah positif ya. Jadi ya itu maksudnya dari bazar ke bazar sampai akhirnya menemukan orang baik yang membuka lapangan pekerjaan bagi kami, dan bahkan saat kemarin pembukaan di Kopi Kamu itu kami menemukan bahwa mereka sangat apresiasi gitu ya. Memang ya itu lagi-lagi bahwa yang mereka ketahui tentang Down syndrome itu masih lebih banyak yang negatifnya gitu. Jadi begitu mereka melihat langsung gitu ya, dan takjub gitu, oh ternyata bisa gitu. Bahkan ya tadi seperti Mas Akbar bilang gitu, bahkan Mas Akbar sendiri aja kalau misalnya bikin kopi aja belum dapat resep yang pas gitu ya. Iya, Tapi formulanya para kurang penyandang pas. Down syndrome ini iya, mereka mampu gitu. Jadi apresiasinya sangat baik gitu, dan ya kami berharap semoga dengan adanya sosialisasi seperti ini gitu ya, membuka mata gitu, membuka mata masyarakat umum, bukan cuma di kota aja, bukan cuma di Jakarta aja, tapi juga di berbagai daerah seperti itu. Jadi biar kami para orang tua ini begitu misalnya melahirkan anak Down syndrome ini nggak melulu ketakutan, nggak melulu sedih gitu, tapi memang ada harapan. Seperti itu. Nah, ini kan yang jadi poin penting value-nya begitu ya, Mbak Ari. Bagaimana seorang orang tua begitu, seorang ibu, seorang ayah ini punya semangat bisa melihat teman-teman atau anak-anaknya yang menyandang Down syndrome ini ternyata bisa juga melakukan banyak hal. Saya ingin Anda juga menularkan hal ini. Mungkin ada pesan terhadap orang tua yang memiliki anak Down syndrome. Silakan, Mbak Ari. Jadi kalau untuk para orang tua yang memiliki penyandang Down syndrome, tidak usah khawatir. Mungkin di masa lalu itu informasi yang kita dapatkan sedikit, jadi membuat kita merasa takut, merasa sendirian gitu. Tapi sekarang dengan mudahnya informasi yang bisa kita akses gitu, apalagi ada Potats, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, kita bisa saling menguatkan gitu. Jadi percayalah bahwa amanah spesial ini memang sudah dititipkan kepada kita, artinya Tuhan percaya bahwa kita bisa menjaganya dengan baik, seperti itu. Lalu silakan Mbak Ari. Ya, untuk masyarakat umum juga kami berharap berilah kesempatan gitu. Memang para penyandang Down syndrome ini mereka berbeda, tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Mereka bisa menunjukkan jika ada kesempatan, mereka akan menunjukkan bahwa mereka ada, mereka bisa. Terima kasih, semoga perbincangan kita, Mbak Ari, dapat membuka kacamata luas begitu ya, bagaimana ternyata teman-teman Down syndrome juga dapat berdampingan dengan kita juga. Terima kasih, Mbak Ari, sangat menginspirasi. Selamat beraktivitas, Mbak Ari. Ya, terima kasih Mas Akbar. Pemirsa, selanjutnya kami memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetap di Halo Indonesia.